Putra, selamat Apa pagi. kabar? Baik. Baik. Yakin baik? Yakin. Oh. Adik-adik apa kabar semuanya? Pasti baik. Papa mama juga baik? Oh, tentu baik. Popo Kukung juga baik? Baik juga. Loh, Wewe kok tahu semua mereka baik? Lauso mendoakan semuanya baik. Baik. Oke deh. Oke, nah kita sekarang mau mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus, Mangga Besar. Yuk, kita sama-sama ambil tempat duduk yang nyaman. Kita fokus, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengawali ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan saat teduh. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami dapat berkumpul dan beribadah bersama. Tuhan, sebentar kiranya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nats firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi ya, Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Hari Minggu, hari yang mulia.
Loh Lydia, Iya. kasih Yesus itu gimana ya? Oh, kasih Yesus itu sangat besar. Besar gimana ya Lose? Pokoknya setingginya langit itu Mm-mm. tak lebih tinggi daripada langit. Wah. Iya. Terus sedalam lautan itu lebih dalam kasih Yesus. Apalagi lebih luas bumi ini, lebih luas lagi kasih Yesus. Pokoknya tidak teratasi deh. Pokoknya tidak dapat dijangkau oleh manusia. Maksudnya nggak ada yang bandingin kasih Tuhan itu. Kalau gitu sama-sama Lose, yuk Iya. kita nyanyi lagu Kasih Yesus Iya. Manis dan Indah. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama bergerak. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh sungguh indah. Amat tinggi. Amat tinggi. Takkan teratasi. Amat dalam. Takkan terselami. Amat luas. Takkan terkelilingi. Oh, oh sungguh indah. Wah hebat ya Lose Tuhan kita. Iya. Kasihnya Tanya- indah ya. Ya, yuk kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh, oh sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasa ya Kak, adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Bersyukur.
ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa bernyanyi dan dengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk persembahan hari ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mau mengajak adik-adik sekalian menyanyikan sebuah lagu firman Tuhan, Ku Dengar. Ku tanam di hatiku.
Popo. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Else. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini di ibadah sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan juga untuk Lause yang bercerita, kiranya Tuhan pimpin. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Mama, Papa, Pungpung Popo yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Lause mau nanya nih sama kalian. Coba ya, perhatiin gambar yang ada di layar berikut ini. Nah, kalian pilih yang mana nih? Yang mana sih yang benar dari gambar ini? Sikap yang baik yang mana? Oke, gambar berikutnya. Yang mana yang baik? Berikutnya lagi. Yang mana yang baik? Nah, kalian tahu kan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik? Tapi yang kalian suka lakukan yang mana? Nah, kalau kalian melakukan yang tidak baik, pasti papa dan mama pusing ya. Aduh, ini anak-anak aku bagaimana ini? Ya, dalam keluarga ya seperti itu ya. Kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang kita berbuat yang tidak baik. Kita selalu mau belajar untuk berubah dan menjadi yang baik, bahkan yang terbaik. Nah, firman Tuhan hari ini berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan kakak adik. Tentang siapa ya? Yuk, kita mau dengerin firman Tuhan. Duduk yang benar, duduk yang rapi, kupingnya dibuka. Jangan lupa juga buka Alkitabnya. Tema minggu ini adalah kita butuh pengampunan dari Allah. Diambil dari Kejadian pasal 4. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Tapi Allah tetap sayang pada manusia. Ia menjanjikan seorang juru selamat. Allah juga tetap menjaga manusia. Allah memberikan matahari, air, bulan, bintang, semua ciptaannya. Namun, manusia sekarang harus bekerja. Suatu hari Adam dan Hawa diberikan keajaiban oleh Allah. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang besar namanya Kain, yang kecil namanya Habel. Mereka bertambah dewasa. Setelah dewasa, Kain menjadi seorang petani. Dia mencangkul, merawat tanamannya. Habel menjadi seorang gembala, menjaga kambing dombanya. Suatu hari tibalah waktunya untuk mereka memberikan persembahan pada Allah. Kain sebagai petani memberikan sebagian hasil tanah untuk Allah. Namun, Kain tidak sungguh-sungguh, hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Maka Allah menolak pemberiannya. Sedangkan Habel memberikan anak sulung kambing domba miliknya, yaitu lemak-lemaknya, semua yang terbaik. Dan hati Habel sungguh-sungguh mengasihi Allah. Melihat hal ini, maka Allah menerima pemberiannya, dan Habel bersyukur. Maka Kain menjadi cemburu dan menjadi marah, sehingga ia merancangkan yang jahat pada adiknya. Kain mengajak Habel pergi ke padang. Kain sangat dendam pada Habel. Dia sangat marah. Dia tidak suka. Dia membenci Habel. Maka Kain membunuh Habel. Allah mengetahui perbuatan Kain dan menegur Kain, tetapi Kain tidak merasa bersalah. Dia hanya merasa menyesal karena harus pergi seorang diri ke tempat yang jauh, yaitu Tanah Nod. Adam dan Hawa sebagai orang tua pasti sedih. Allah memberikan seorang anak pada mereka dan dinamai Set. Allah tetap kasih pada dunia. Dia menjanjikan seorang juru selamat bagi manusia untuk menebus dosa manusia.
Maka kita pun yang telah ditebusnya harus sungguh-sungguh mengasihinya dan juga mengasihi saudara kita. Nah, pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Pertama, sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati dengan dosa. Dosa semakin hari itu semakin bertambah, bukannya berkurang. Kita tidak kebal dengan dosa, tapi kita harus belajar sebagai anak Tuhan untuk tidak tergoda dalam dosa. Nah, bohong-bohong dikit bolehlah. Hei, bohong itu dosa nggak? Kan ada lagunya tuh, jadi boleh nggak? Nah ya, kita sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk tidak tergoda dengan dosa. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita dibebaskan dari dosa karena kasih Allah, karena pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Nah, tanggung jawab kita adalah kita mau minta ampun dan katakan kepada Allah bahwa kita adalah orang berdosa. Apa saja yang sudah kita lakukan, kita minta ampun di hadapan Allah. Lalu yang ketiga, kita belajar bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita, terutama saudara-saudara kita. Nah, di rumah kan kadang ada yang punya cici, punya koko, punya dede, atau punya sepupu. Nah, terus punya papa, mama, kungkung, popo, pokoknya semua keluarga kita. Kita itu harus saling mengasihi. Kita harus berani bilang kalau misalnya nih, kita dijahatin sama koko ngambil barang kita tanpa izin. Kita nggak boleh dendam. Kita nggak boleh, nanti aku bales. Tapi kita harus bilang, berani ngomong ke koko. Koko, aku nggak suka kalau koko ngambil barang aku tanpa izin. Jadi kita harus berani ngomong, bukannya membenci, bukannya dendam. Terus kalau misalnya kita yang salah, kita yang ngambil barang orang tanpa izin, kita harus berani ngomong juga. Koko, aku minta maaf kalau aku sudah mengambil barang koko tanpa izin. Nah, pokoknya kalau kita salah, kita juga harus minta ampun. Kepada siapa? Selain kepada koko tadi atau saudara kita juga minta ampun pada Tuhan. Agar Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi kesimpulannya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mau belajar mentaati perintah Tuhan, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dengan hati yang bersyukur dan semangat. Jadi jangan, susah ya ikutin firman Tuhan, susah ya harus taat. Betul, taat itu susah, tapi kita pasti bisa. Kita belajar setiap hari untuk semakin berubah, semakin cinta Tuhan, semakin taat pada Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Untuk aktivitasnya adalah sebagai berikut. Jangan lupa nanti dikumpulkan kelas komsel masing-masing ya. Ditunggu. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau mengajar kami ya Tuhan untuk saling mengasihi saudara kami. Dan juga kami butuh pengampunan Tuhan jika kami berdosa. Kiranya Engkau pimpin kami. Terima kasih juga untuk semua yang telah Engkau lakukan untuk keluarga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhan yang kita sudah dengarkan harus siap untuk kita lakukan ya adik-adik. Semangat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Yuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Adik-adik, Lause Putra mau mengingatkan, minggu depan 17 April kita akan bersama-sama beribadah Paskah Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Manggasan. Paskah kita tahun ini akan kita ikuti secara virtual melalui Zoom. Untuk itu, pagi harinya tidak ada ibadah ya. Minggu depan pagi hari tidak ada ibadah. Kita akan ketemu di Zoom sore harinya ya. Sore hari pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Kira-kira bagaimana pengumumannya? Temanya seperti apa? Ini dia. Hai adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Lause Okta. Kali ini dalam segmen What Do You Think? Dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang Amazing Grace. Lause ingin tahu pendapat kalian. Pertama, menurut kalian apa itu Amazing Grace? Atau anugerah terindah? Atau anugerah terbesar? Halo teman-teman, nama aku Jotan. Kalau menurut aku amazing itu kata dari Tuhan buat aku. Menurut saya anugerah terindah adalah pemberian istimewa dari Tuhan. Nah, yang kedua, hal terbesar apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kalian semua? Kalau menurut aku kata terindah hidup aku itu tenang, keluarga aku baik, saya mempunyai teman tua yang baik penunjuk sekali. Bye teman-teman Pak. Anugerah terindah dalam hidup saya adalah Tuhan sudah memberikan keluarga yang mengasihi saya. Wow, jawaban-jawaban kalian sungguh keren. Kalian memang amazing. Sampai jumpa dalam acara What Do You Think berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, diingat ya adik-adik, ditunggu juga kehadirannya. Ajak teman-teman, ajak sahabat, ajak sepupu, ajak keluarga. Semua yang adik-adik kenal boleh diajak untuk ikut ibadah Paskah Sekolah Minggu. Papa Mama, Popo Pungku juga bisa mengikuti ibadah Paskah ini ya, supaya kita bisa bersukacita bersama-sama. Oke adik-adik, Lause dan juga Papa Mama, sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin kita di dalam doa. Yuk semua dengan sikap doa. Oke, siap? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur
Karena Tuhan selalu ada dan bersama dengan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan di hari ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersukacita melalui puji-pujian, kami bersyukur melalui doa dan persembahan, bahkan kami diberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang patuh kepada orang tua, membanggakan keluarga, dan menjadi anak-anak yang patut diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan pelihara dan jaga kami dalam semua aktivitas. Adik-adik yang belajar, papa mama, juga Lause yang bekerja dan melayani. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Persiapan ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang. Tuhan yang tolong semua anak-anak-Mu yang terlibat. Kami rindu, kami mau bersukacita pada ibadah Paskah di tahun ini. Berkati jika ada adik-adik sekolah minggu, Lause ataupun orang tua dan keluarga mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.